Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada pembelajaran video kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pendidikan luar sekolah merupakan mekanisme yang menjadikan masyarakat dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah termasuk pendidikan non-formal, karena dalam pendidikan luar sekolah tidak ada jenjang pendidikan. Pendidikan luar sekolah berperan untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan permasalahan pendidikan, terutama pada pendidikan agama Islam. Jalur pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia secara umum terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua, pendidikan non formal. Yang ketiga, pembelajaran informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang di dalamnya memiliki jalur yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedang pendidikan non formal adalah pendidikan yang berada di luar sekolah, baik terstruktur atau berjenjang maupun tidak. Sedangkan pembelajaran informal adalah pembelajaran ataupun pendidikan yang berbasis kepada pendidikan keluarga maupun lingkungan. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia diawali pada awal-awal pendidikan Islam yang berada di Indonesia melalui bentuk pembelajaran informal. Islam itu menyebar melalui pendidikan yang informal, di mana pembelajaran itu tidak memiliki jenjang dan diselenggarakan di surau-surau, musola-musola maupun masjid-masjid. Di beberapa kesempatan, pembelajaran pendidikan Islam pada awal-awal perkembangannya didominasi oleh pengajian-pengajian maupun TPA-TPA. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam mulai merambah pada pembelajaran formal, yang mana pada pembelajaran ini diwadahi oleh atau diwadahi oleh sekolah-sekolah secara formal dengan konteks sekolah Islam. Namun kondisi ini juga berdampak pada materi yang tersampaikan pada sekolah-sekolah Islam. Meskipun di dalamnya ada pendidikan agama, namun juga diajarkan pembelajaran umum, materi-materi umum, sehingga berefek pada pembelajaran agama Islam semakin sedikit jam yang digunakan. Dengan adanya efek samping seperti itu, kemudian muncullah pendidikan atau pembelajaran informal yang berada di luar sekolah, di mana masjid-masjid maupun musola-musola kembali muncul TPA-TPA, yang mana harapannya adalah
menambah wawasan pengetahuan agama Islam yang dirasa kurang ketika berada di sekolah formal. Sejarah pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan agama Islam. Pendidikan luar sekolah di Indonesia sebenarnya sudah ada bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan agama Islam di daerah-daerah di mana mereka mengenal Islam melalui pengajian-pengajian yang diadakan di musola-musola maupun masjid-masjid, di mana pendidikan ini tidak memiliki jenjang pendidikan, tidak memandang usia, jenis kelamin, maupun suku dan budaya. Pembelajaran dilakukan sepanjang hayat selama masih dalam konteks pembelajaran agama Islam. Pengaruh pendidikan luar sekolah. Pengaruh pendidikan luar sekolah memiliki beberapa pengaruh yang sangat terasa atau sangat dominan. Yang pertama adalah pengaruh pendidikan informal, yakni kegiatan yang dilakukan dalam keluarga, interaksi keluarga antara orang tua dan anak maupun sebaliknya. Tindakan dasar yang diajarkan dalam keluarga ini termasuk adalah pendidikan informal, yang mana mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Yang kedua adalah pengaruh tradisi masyarakat. Pendidikan luar sekolah sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadat yang berada di masyarakat. Kegiatan pembelajaran dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembelajaran ini juga termasuk pendidikan yang dikategorikan pada pendidikan tradisional. Yang ketiga adalah pengaruh agama. Agama sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya pendidikan luar sekolah, terkhusus di pendidikan agama Islam. Seperti yang telah dituangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Alaq ayat pertama, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya Islam mendorong untuk belajar, mendorong untuk berusaha untuk belajar dan belajar selama sepanjang hayat. Pengertian pendidikan luar sekolah sendiri dalam konteks pendidikan agama Islam, yang pertama adalah pendidikan agama Islam luar sekolah adalah pendidikan yang inti pendidikannya untuk melayani peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diselenggarakan oleh siapapun yang mampu ataupun untuk siapapun yang mau tanpa aturan rumit. Lebih tepatnya, pendidikan Islam dilaksanakan, pendidikan luar sekolah dalam konteks agama Islam dilaksanakan di luar jalur non formal dengan tujuan untuk mengajarkan, membimbing, dan melatih agar individu tersebut membentuk pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah adalah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat yang kedua,
yang berbunyi huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayat kepada Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dari sini maka dapat kita pahami tujuan dari pendidikan Islam luar sekolah adalah untuk mengenalkan manusia kepada nilai-nilai ajaran Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan agama Islam di luar sekolah. Beberapa kondisi yang mempengaruhi pembelajaran di luar sekolah diantaranya adalah 1. Teknologi. Teknologi yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dapat membantu masyarakat lebih mudah untuk mempelajari tentang agama Islam. Yang kedua adalah adanya lembaga atau wadah. Pendidikan Islam dapat berkembang di masyarakat lebih baik ketika ia memiliki lembaga yang mewadahinya, sehingga pendidikan dapat terencana secara baik, pengadaan sarana dan prasarana dapat terpenuhi, serta penggunaannya dapat sesuai dengan tujuan dan maksimal untuk membelajarkan pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah program belajar. Tentu suatu pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila ada program yang jelas, sehingga individu yang melakukan pembelajaran lebih dapat memahami dengan baik. Yang keempat, yakni partisipasi. Adanya partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan luar sekolah menjadi berpengaruh dalam keberlangsungan pendidikan Islam di luar sekolah. Yang terakhir, kesimpulan dari pendidikan luar sekolah dalam konteks agama Islam adalah untuk melengkapi pendidikan formal dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Lebih tepatnya adalah masyarakat mampu menambah pengetahuan dan keterampilannya di dalam pendidikan agama Islam dan menambah kebutuhan pendidikan di jenjang formal. Tujuannya yang terakhir yakni mencetak insan beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab serta mampu berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.